Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus sebagai dilema etika atau bujukan moral memerlukan pemahaman tentang situasi di mana ada konflik antara prinsip-prinsip moral atau etika yang berbeda. Dilema etika muncul ketika seseorang harus memilih antara dua tindakan yang sama-sama benar dari sudut pandang etika, tetapi tidak bisa dilakukan sekaligus. Bujukan moral lebih fokus pada situasi di mana seseorang diajak untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian moral pihak lain. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika menghadapi situasi dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau bernilai kebajikan, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil. 1. Menilai kepentingan berdasarkan prioritas nilai. 2. Melibatkan stakeholder yang terkait. 3. Menggunakan pendekatan kompromi. 4. Pertimbangan dampak jangka panjang. 5. Mengacu pada kebijakan sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? 1. Mengidentifikasi masalah atau situasi dengan jelas. 2. Mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber. 3. Melibatkan tim atau kelompok pengambilan keputusan. 4. Mengevaluasi opsi yang tersedia. 5. Menggunakan nilai atau prinsip sekolah sebagai pedoman. 6. Membuat keputusan dengan tepat waktu. 7. Mengomunikasikan keputusan secara jelas. 8. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 1. Pendekatan kolaboratif. 2. Kejelasan dalam nilai dan prinsip dasar. 3. Pengumpulan fakta yang komprehensi. 4. Fokus pada dampak jangka panjang. 5. Pencarian solusi yang kreatif dan fleksibel. 6. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan. 7. Evaluasi dan tinjauan ulang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 1. Konflik kepentingan yang berbeda-beda. 2. Tekanan dari berbagai pihak. 3. Keterbatasan waktu untuk pengambilan keputusan. 4. Kurangnya informasi atau data yang cukup. 5. Kesulitan menjaga keseimbangan antara emosi dan logika. 6. Kesenjangan antara kebijakan sekolah dan realitas lapangan. 7. Membuat keputusan yang tidak populer. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? 1. Penilaian awal, immediate assessment. 2. Pengumpulan informasi dan data, fact-finding. 3. Diskusi dan konsultasi, consultation and collaboration. 4. Refleksi dan analisis, reflection and analysis. 5. Pengambilan keputusan, decision making. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nilai pribadi dan prinsip etika. Memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip moral dan nilai-nilai pribadi. Pengalaman dan pembelajaran masa lalu. Nasihat dari orang lain. Kebijakan dan pedoman institusional. Konsultasi dengan tim atau komunitas. Empati dan pertimbangan terhadap dampak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tidak ada solusi sempurna. Konsistensi pada nilai. Keterbukaan pada perspektif lain. Konsultasi dengan orang yang dipercaya. Menyadari dampak keputusan. Ketegasan dan tanggung jawab.
keseimbangan antara hati dan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan mendapatkan tugas terkait dengan program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Ini kaitannya dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin melakukan wawancara pada Ibu. Yang pertama adalah mengenai selama ini bagaimana menurut Ibu ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika atau juga rujukan moral. Menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat saya, dilema etika ya. Sebenarnya untuk menangani kasus seperti ini dilihat dari kasusnya dulu Pak. Kasusnya dulu mana yang lebih urgen dan harus dimusyawarahkan dengan teman-teman dulu. Apabila memang kesepakatan bersama itu harus dikedepankan, karena kan tidak bisa kita mengambil keputusan atau kebijakan dengan sendiri walaupun kita sebagai pimpinan atau dalam satu instansi sekolah tersebut, supaya ada kebersamaan dan mungkin nanti solusinya akan bisa terpecahkan kalau dilakukan dan dimusyawarahkan oleh bersama. Oke, baik. Pada prinsipnya ada diskusi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang kaitannya dengan rujukan moral, itu menurut pendapat Ibu bagaimana? Mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang ada kaitannya dengan rujukan moral. Ini kan kaitannya dengan interpersonal ya. Menurut Ibu seperti apa? Rujukan moral berarti antara seseorang individu ya, teman kita yang melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, berarti harus diselesaikan dengan perorangan atau per individu tersebut. Nah, misalkan masalahnya apa? Masalahnya diidentifikasi dulu, dicari dulu, setelah itu dan langsung personal kita selesaikan. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pertanyaan selanjutnya ya. Ini selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah tersebut ya. Ini terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya. Ada dua kepentingan yang mana sama-sama benar kasus tersebut gitu. Nah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Ibu seperti apa dalam menyikapi atau mengambil keputusan tersebut? Kalau kasus tersebut ini seolah-olah itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Harus dicari dulu kasus mana yang lebih urgen, lebih harus diselesaikan terlebih dahulu. Kan walaupun sama ada dua kasus, pasti ada salah satu kasus yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Prioritaskan terlebih dahulu, baru nanti akan menyelesaikan kasus yang kedua, misalnya seperti itu Pak. Jadi yang lebih urgen diprioritaskan, diselesaikan dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah terkait dengan langkah-langkah atau prosedur apa nih, seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini terkait hal tersebut, kaitannya dengan kasus-kasus tersebut. Mencari informasi, terus juga mungkin memberikan respon setelah mencari informasi yang akurat, ada bukti-buktinya, memberikan respon dan menangani atau menyelesaikan
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini hal-hal apa saja nih sekiranya yang menurut itu efektif gitu. Identifikasi dulu permasalahannya, setelah itu analisis permasalahannya, terus kerangka etika yang lebih urgent mana, dan harus dipertimbangkan nilai-nilai etika yang memang harus diselesaikan. Maksudnya di sini ada fleksibilitas ya, fleksibel kira-kira permasalahan etika mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena tadi kan udah diidentifikasi permasalahan mana dulu yang harus diselesaikan. Baik. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan berikutnya ini, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut dari kasus-kasus tersebut. Ini tantangannya apa menurut Anda? Nah, di sini sebagai kepala sekolah justru harus memberikan keputusan yang sangat bijak, jangan memberikan keputusan yang sepintas yang mengedepankan ego. Nah, berarti keputusan yang harus kita ambil jangan sampai merugikan semua pihak. Maksudnya berarti di sini keputusan yang kita ambil harus tepat, harus relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kalau perlu permasalahan ini jangan permasalahannya ditimbulkan tapi tidak ada solusinya. Jadi selain permasalahannya ada, solusinya pun ditentukan dan harus diselesaikan. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi harus ada solusi. Kemudian selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus tersebut? Misalkan nih, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ya, artinya terstruktur atau prosedural gitu. Pasti sudah terstruktur ya Pak, sesuai dengan program kerja kepala sekolah. Nah, kita laksanakan program kerja sesuai dengan yang telah kita buat, dan biasanya ada program kerja ya kepala sekolah dan pastinya membuat program kerja. Jadi kita laksanakan program kerja sesuai dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang telah kita buat, sesuai dengan jobnya. Jadi tidak keluar dari konteksnya. Itu mungkin ya salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Yang harus diselesaikan. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan berikutnya ini, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut dari kasus-kasus tersebut. Ini tantangannya apa menurut Anda? Nah, di sini sebagai kepala sekolah justru harus memberikan keputusan yang sangat bijak, jangan memberikan keputusan yang sepintas yang mengedepankan ego. Nah, berarti keputusan yang harus kita ambil jangan sampai merugikan semua pihak. Maksudnya berarti di sini keputusan yang kita ambil harus tepat, harus relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kalau perlu permasalahan ini jangan permasalahannya ditimbulkan tapi tidak ada solusinya. Jadi selain permasalahannya ada, solusinya pun ditentukan dan harus diselesaikan. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi harus ada solusi ya. Kemudian selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus tersebut? Misalkan nih, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ya, artinya terstruktur atau prosedural gitu. Pasti sudah terstruktur ya Pak, sesuai dengan program kerja kepala sekolah. Nah,
menyelesaikan sebuah kasus ya. Mungkin ya dilihat dulu kasusnya seperti apa, yang diidentifikasi, kemudian dianalisis juga seperti itu. Saya yakin tentunya kepala sekolah juga punya program-program khusus dalam menyelesaikan ya, termasuk bagian kasus-kasus tersebut. Kemudian konten selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini dalam menjalankan tugas itu, peran ibu sebagai kepala sekolah itu mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tersebut terhadap kasus-kasus tersebut. Jadi mungkin ada ada rekan atau mungkin kalau di struktural kan kaitannya dengan warga mungkin ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin bisa mempermudah dalam menyelesaikan kasus tersebut? Kan tadi kita sudah membuat program ya Pak ya, terus misalkan tiba-tiba ada kasus, nah biasanya kasus-kasus ini tadi diidentifikasi dan dicari mana yang lebih urgent. Nah biasanya kepala sekolah juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan dirembukan dengan waka-waka yang ada di lingkungan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus ini. Nah setelah dirembukan nanti akan muncul solusi dan nanti akan dicarikan penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lingkungan sekolah. Jadi intinya walaupun kita sudah membuat program kerja dan harus dilaksanakan, tapi tetap komunikasi dengan lingkungan atau waka-waka yang ada di lingkungan sekolah harus tetap dijalankan supaya kita mengambil keputusan tidak salah langkah dan juga mungkin bijak dan tidak merugikan salah satu. Berarti kalau yang saya tangkap intinya di situ ada kolaborasi Iya ya, betul. ada kolaborasi antara pimpinan sama dalam hal ini mungkin ada waka siswaan, waka kurikulum dan waka-waka yang lain mungkin ya. Baik, mungkin ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan itu pembelajaran apa nih yang Ibu bisa ambil dari sini? Tentunya ini kan keterkaitan dengan pengalaman seorang kepala sekolah dalam memanajerial sebuah institusi pendidikan, kemudian ketika mengambil suatu keputusan itu seperti apa? Ada pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil hikmahnya di sana? Pembelajaran yang bisa saya ambil pribadi saya sendiri apa ya, untuk mengambil keputusan ini berarti kita sebagai pimpinan atau untuk mengelola lembaga tidak bisa semena-mena mengambil keputusan sendiri ya. Walaupun kita sudah membuat program dijalankan dan harus berkolaborasi tadi itu dengan waka-waka, staf dan teman sejawat kita. Kalau ada suatu permasalahan tetap dikomunikasikan, dicarikan solusinya dan nanti akan muncul permasalahan itu di sekolah minimal terselesaikan gitu ya Pak ya, terselesaikan permasalahannya, kecuali misalkan ada permasalahan yang urgent, tetap permasalahan yang urgent di tempat kerja pun pada saat itu kita harus tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri pada saat itu juga. Saya laksanakan selama ini seperti itu karena kemungkinan kalau keputusan kita yang kita ambil sendiri menurut kita baik belum tentu menurut teman-teman tidak baik, karena ini bukan untuk diri sendiri, karena kita membawa nama lembaga, nama sekolah ini. Baik, mungkin saya cukupkan sekian Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana dalam kegiatan interview ini ada hal-hal yang dari pribadi saya sekiranya kurang berkenan. Kalau lagi terima kasih Bu. Ya,